Dunia pendidikan berduka atas meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra. Polisi masih mengusut penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana Bali, Timothy Anugrah Saputra. Ada yang dinilai masih mengganjal dalam kasus kematian mendiang Timothy Anugrah Saputra. Bukan cuma soal tragedi meninggalnya seorang mahasiswa, tapi juga soal matinya empati sejumlah mahasiswa. Sebelumnya Universitas Udayana membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau Satgas PPKT untuk mengusut penyebab meninggalnya Timothy Anugrah Putra yang diduga melompat dari lantai 4 gedung FISIP UNUD. Ya, dari bukti-bukti yang ada, dari alat bukti yang ada, hasil pemeriksaan, kita menduga kuat bahwa yang bersangkutan membunuh. Ya, kita berharap semua dugaan bullying itu nggak terjadi, tapi kalau nanti ditemukan ya harus ditindak tegas. Beredar percakapan sejumlah mahasiswa yang mengejek korban ketika mengetahui korban meninggal dunia. Lantas apa yang menyebabkan Timothy meninggal dunia kalau bukan karena dibully? Halo rekan-rekan, kami dari kelompok 7 akan menyajikan proyek UAS penalaran reflektif. Kami memilih kasus tragedi Timothy Anugrah Saputra untuk dianalisis secara kritis. Kami akan fokus pada bagaimana penalaran reflektif dapat membantu kami dalam mengidentifikasi klaim, mengevaluasi argumen, dan mengenali kesesatan berpikir dalam kasus sensitif seperti ini. Mari kita telaah kasus ini lebih lanjut. Kasus ini pertama kali muncul di media sebagai non-argumen, yaitu sebuah laporan kronologis. Tujuannya hanya menginformasikan fakta tanpa meyakinkan. Berita hanya melaporkan Timothy meninggal setelah jatuh dari gedung, diikuti dengan perundungan di grup chat. Di sini eksplanasinya adalah screenshot ejekan yang digunakan sebagai eksplanandum untuk menjelaskan reaksi publik, bukan hanya sebagai argumen formal. Dalam kasus ini, kami mendefinisikan 3 jenis klaim utama. Yang pertama, klaim faktual. Rekaman CCTV di lantai 4 gedung FISIP UNUD tersebut dilaporkan rusak pada saat peristiwa sedang terjadi. Yang kedua, klaim nilai. Tindakan yang dilakukan terhadap Timothy adalah perilaku yang keji dan merupakan pelanggaran etika kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu klaim kebijakan. Pemerintah seharusnya membuat undang-undang mengenai sanksi pidana terhadap pelaku perundungan di kampus. Ketiga klaim-klaim ini akan membentuk diskusi publik. Pihak yang pro sanksi tegas berargumen bahwa perundungan itu harus dihentikan. Biasanya mereka menggunakan 2 pola argumen dedukatif. Yang pertama, modus ponens. Jika mahasiswa melakukan ujaran kebencian, P, maka ia melanggar kode etik Q. Pelaku terbukti melakukan P, jadi mereka melanggar kode etik Q. Kedua, silogisme hipotesis. Jika perundungan diabaikan, A, maka korban merasa tidak aman, B. Jika korban merasa tidak aman, maka lingkungan kampus gagal, C. Jadi, jika perundungan diabaikan, maka lingkungan kampus dianggap gagal. Pihak kontra sanksi ekstrim berpendapat bahwa sanksi harus berorientasi rehabilitasi. Mereka juga menggunakan 2 pola deduktif. Pertama, modus tollens. Jika sanksi efektif memberi efek jerapeh, maka perundungan hilang dalam 1 bulan Q. Padahal, perundungan masih bisa terjadi bukan Q. Jadi sanksi itu belum efektif bukan P. Kedua, silogisme disjunktif. Sanksi harus berupa skorsing A atau peringatan keras B. Kampus memilih peringatan keras B, jadi sanksi yang diterapkan adalah skorsing B. Kesesatan pertama yang kami temukan adalah argumentum ad ignorantiam atau acuan kepada ketidaktahuan. Contoh, karena kepolisian belum dapat membuktikan bahwa ejekan di chat adalah satu-satunya penyebab kematian, maka kita harus menyimpulkan bahwa chat itu sama sekali tidak berbahaya. Ini sesat karena kesimpulan ditarik berdasarkan ketidakadaan bukti untuk klaim tunggal. Padahal, kurangnya bukti X tidak membuktikan bukan X.
Kesesatan yang kedua adalah argumentum ad hominem atau serangan pribadi. Contohnya, orang yang meminta sanksi maksimal bagi pelaku hanyalah seorang aktivis yang tidak pernah berkuliah di jurusan yang sama dan hanya mengejar popularitas. Pendapatnya mengenai sanksi tidak perlu didengarkan. Argumen ini sesat karena menyerang pribadi penuntut. Ad hominem, alih-alih menyerang validitas argumen mereka, latar belakang seseorang tidak menentukan kebenaran klaim. Kami menyusun argumen induktif untuk menarik kesimpulan umum bahwa kasus Timothy Anugrah, kasus X di UI, dan kasus Y di ITB semuanya didahului oleh perundungan. Kesimpulan induktifnya sangatlah probable bahwa perundungan baik verbal maupun digital merupakan faktor pemicu utama sebagian besar kasus bunuh diri mahasiswa di Indonesia. Argumen ini kuat karena didukung oleh observasi berulang. Penutup analisis deduktif, kampus harus memilih entah mengambil tindakan tegas P atau kehilangan kepercayaan publik Q. Kampus harus tegas, jadi kampus harus mengambil tindakan tegas. Demikianlah hasil analisis kami. Kami telah menyelesaikan analisis kritis dengan mengidentifikasikan klaim, menganalisis argumen deduktif dan induktif, serta mengevaluasi dua kesesatan berpikir informal. Solusi reflektif yang kami tawarkan adalah kampus harusnya fokus pada edukasi empati dan pengawasan ketat terhadap digital. Kasus Timothy ini seharusnya menjadi kasus terakhir dan bukan sekedar headline yang dilupakan saja. Tanpa empati, pendidikan hanya menghasilkan orang berbahaya. Kami dari kelompok 7 penalaran reflektif mengucapkan terima kasih.